Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar keluarga dan topiknya sesuatu yang mungkin agak aneh buat orang-orang timur ya. Di mana orang tua itu minta maaf kepada anaknya. Jadi topiknya adalah maafkan ayah, maafkan ibu. Saudara bisa setuju, bisa salah mengerti dengan judul ini. Tapi izinkan saya untuk berbagi cerita dulu dengan saudara. Maafkan ayah, artinya sang ayah, sang bapak, sang papa ini berbuat kesalahan. Artinya sang ayah ini menyadari sesuatu, telah berbuat salah kepada anaknya. Kapan ini terjadi? Pasti dimulai dari kesadaran. Kapan ini terjadi? Ketika anak-anak bertumbuh. Bahkan ketika anak sudah besar dan orang tua melakukan kesalahan. Pak, apa pentingnya minta maaf kepada anak? Saya harus katakan, itu penting. Untuk apa? Yang pertama untuk menunjukkan bahwa ayah atau ibu orang tua itu juga bisa berbuat salah. Yang pertama itu. Bukan kemudian sebagai orang tua, kamu ini kebal, tidak akan berbuat salah. Sombong amat. Sebagai manusia tetap buat kesalahan. Bahkan kesalahan sikap kepada anak. Bisa berupa kesalahan secara perkataan, bisa kesalahan perlakuan, bahkan kesalahan sikap hidupmu kepada orang lain atau kepada pasanganmu yang dilihat oleh anakmu atau didengar oleh anakmu. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Jadi mengapa harus minta maaf? Saya harus katakan yang pertama, karena orang tua bisa berbuat salah. Lalu mengapa harus minta maaf, Pak? Karena kalau kamu minta maaf kepada anakmu, artinya kamu ini memberikan contoh. Orang melakukan kesalahan, sadar, lalu meminta maaf. Walaupun kepada anaknya. Pak, apakah nanti anak tidak kurang ajar kepada saya karena saya minta maaf atas kesalahannya? Tidak, saudara, tidak. Justru anakmu akan semakin hormat. Melihat ayahnya berbuat salah kemudian minta maaf. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau itu ditunjukkan kepada anakmu, maka nanti anakmu ketika menikah, lalu kemudian berbuat salah kepada mungkin pasangannya, kepada suami atau istrinya, dia akan dengan senang hati minta maaf. Mengapa? Karena sejak kecil dia biasa melihat papa mamanya, ayah ibunya ketika berbuat salah minta maaf. Jadi bukan sesuatu yang tabu, sesuatu yang biasa. Sebagai apa? Pemulihan hubungan. Menyadari bahwa aku ini salah. Aku berbuat salah. Jadi mengapa harus minta maaf? Yang pertama adalah kamu ini tetap manusia walaupun orang tua. Dan kemudian akan memberikan contoh kepada anakmu. Yang bahkan 15-20 tahun ke depan anakmu akan mencontoh hal yang baik ini. Bagaimana caranya bisa meminta maaf kepada anak? Sebenarnya sesuatu yang biasa, yang harus terjadi juga adalah minta maaf kepada pasanganmu.
Karena engkau akan sulit minta maaf kepada anakmu kalau engkau tidak terbiasa ketika berbuat salah dan minta maaf kepada suamimu atau istrimu. Jadi meminta maaf kepada anak merupakan suatu lanjutan karena engkau sudah membangun budaya meminta maaf dan memberi maaf. Itu indah sekali, itu bagus sekali. Saya belajar meminta maaf bukan dari awal karena saya tidak melihat contoh itu. Bahkan saya lebih keras kepala, sombong, menganggap bahwa itu merendahkan saya. Tapi indah sekali ketika saya mulai belajar mengenal Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, saya terima akan pengampunan dosa saya. Saya menerima keselamatan ketika saya meminta ampun, lalu Tuhan mengampuni saya. Itu memberikan suasana hati yang indah. Aku ini tidak layak untuk diampuni, kesalahanku besar. Tapi engkau mengampuni aku, bahkan engkau berkorban buat aku di atas kayu salib. Engkau menanggung dosaku, menanggung kesalahanku. Itu memberikan perubahan konsep pikir, emosi, mental, perubahan karakter yang besar. Sejak saat itu saya mulai belajar untuk mengerti kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan kemudian saya mulai belajar meminta maaf atas kesalahan saya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berkorban buat kita, itu memberikan nuansa untuk kita ini juga mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Dan Tuhan sudah mengajari kita, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi budaya mengakui berbuat salah kemudian minta maaf, itu harus dibangun dalam keluarga kita. Bahkan atas sesuatu yang begitu sederhana. Begitu sederhana. Contoh, ketika sang suami ini minta tolong ambilkan minum gitu ya. Mah tolong ambilkan minum ya gitu. Dan ternyata sang istri yang harusnya mendengarkan suaminya ini ternyata lagi fokus yang lain, tidak mendengarkan. Kemudian sang papa ini, sang suami melakukanlah pekerjaannya lagi ngapain begitu. 5-10 menit ternyata minumannya belum datang. Terus manggil lagi, "Mah, minumanku mana?" Terus sang istri mengatakan, "Loh, minuman yang apa ya, Loh, tadi aku sudah minta tolong ambilkan minuman, aku lagi repot nih." Oh iya. Dan sang istri mengatakan, "Aduh, maaf Pak, aku tadi tidak mendengar." Lalu segera sang istri mengambil minum lalu berikan kepada suaminya. Nah, anak yang di sebelahnya ini melihat pertunjukan itu dalam tanda petik. Ayah sedang ribet nih, repot nih ngerjakan sesuatu, butuh minum. Minta tolong ke mama, dan mama ternyata tidak mendengar. 10 menit kemudian, papa minta minumannya. Ada pembicaraan sebentar, lalu mamanya minta maaf. Contoh itu perlu dibudayakan. Dan bukan hanya istri yang meminta maaf pada suami. Suami pun minta maaf kepada istri. Supaya apa? Supaya budaya ini dibangun. Saya berikan contoh nih. Keadaan suasana malam, sang suami, sang ayah ini, sang papa ini belum pulang. Kemudian
anak ini lagi santai aja di ruang tengah nonton TV dengan saudaranya, ngobrol santai begitu, PR sudah dikerjakan. Lalu papa mereka pulang. Papa mereka pulang gitu. Halo. Hei, Pak. Lagi ngapain? Nonton TV santai. Oke. Lalu masuk nih. Nah, sang mama ini keluar dari ruang makan gitu. Pak, mana makanannya? Aduh, papanya, aduh ma, aku lupa. Mama pesan makanan ini ya, martabak sama apa ya buat kita ya. Iya. Aduh, maaf. Oke lah, papa keluar sebentar lah. Sang suami taruh tas begitu, ganti sandal, kemudian keluar lagi. Mamanya mengatakan, nggak usah lah Pak, nanti aja besok-besok lagi, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Lalu sang papa ini keluar. Untuk beli apa? Makanan buat keluarganya. 15 menit kemudian sudah pulang. Lihat apa anak dari peristiwa ini. Melihat bahwa papanya minta maaf. Jadi ketika suatu kali papahnya salah omong, salah sikap kepada anaknya, ketika mamahnya juga bisa berbuat sesuatu yang mungkin mengabaikan tanpa sadar anaknya, maka ketika orang tua ini, ketika papa ini sadar melakukan kesalahan, sang mama juga melakukan kesalahan di waktu yang lain, adalah normal ketika mereka mengatakan, maafkan papa ya nak, maafkan papa. Sang mama mengatakan, maafkan mama ya, mama ini fokus ke tempat lain jadi sepertinya mengabaikan kamu, maafkan mama ya. Renungkan hal ini dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.